Wah, ikannya galak banget ya. Halo teman-teman, kenalin nama aku Olin. Kali ini aku bakalan ngajak kalian semua buat kenalan sama ikan yang ada di awal video tadi. Nah, tapi aku nggak sendiri sekarang. Aku bakalan ditemenin sama teman-teman dari kelompok 13 mata kuliah Etiologi. Kira-kira ikan tadi apa ya? Piranha bukan sih? Nah, daripada penasaran, simak video selanjutnya yuk! Nah, jadi ikan tadi tuh namanya ikan bawal teman-teman. Ikan bawal ini berasal dari sungai Amazon. Memang sama sih dengan ikan piranha, tapi ikan bawal ini memiliki klasifikasi yang berbeda dengan ikan piranha. Klasifikasi dari ikan bawal adalah ikan bawal ini dari kingdom Animalia dengan filum Chordata, kelas Pisces, ordo Cypriniformes, famili Characidae, genus Colosoma, dan spesies Colosoma macropomum. Ikan bawal memiliki bentuk bulat dan oval atau kompres. Sisiknya berukuran kecil dan sphenoid. Kepalanya berukuran kecil dan hampir bulat. Posisi mulut terminal dan tidak dapat disembulkan. Lubang hidung tampak besar. Sirip dorsal berwarna abu-abu tua, sedangkan sirip pektoral berwarna abu-abu kemerahan. Sirip ekor pada ikan bawal berbentuk homoserkal, dan ikan bawal habitatnya di air tawar. Morfometrik. Sifat morfometrik merupakan sifat pada ikan yang bisa diukur seperti panjang tubuh, panjang sirip, dan lain-lain. Nah, panjang tubuh pada ikan bawal yaitu sepanjang 21 cm. Kemudian panjang standar length atau panjang dari mulut sampai batang ekor sebesar 16 cm. Kemudian body depth atau tinggi badannya sebesar 9 cm. Kemudian orbital diameter atau diameter matanya yaitu 1 cm. Dan head length atau panjang kepala yaitu 4,5 cm. Dan snout length atau panjang dari mulut sampai mata paling depan itu 2 cm. Kemudian panjang sirip dorsalnya yaitu 5 cm. Dan lebar sirip dorsalnya sebesar 4 cm. Kemudian panjang sirip kaudalnya 2,5 cm. Dan panjang sirip pektoralnya yaitu 3,5 cm. Dan panjang sirip analnya yaitu 1 cm. Sedangkan panjang sirip ventralnya yaitu 4,5 cm. Selanjutnya merupakan sifat meristik pada ikan. Sifat meristik pada ikan ini membahas mengenai perhitungan jari-jari pada setiap sirip. Ikan bawal ini memiliki jumlah sirip yang lengkap, yaitu berjumlah 5. Ada sirip dorsal, sirip ventral, sirip pektoral, sirip kaudal, dan sirip anal. Jari-jari pada sirip ini dibagi menjadi 3. Ada jari-jari keras, jari-jari lunak mengeras, dan jari-jari lunak. Jari-jari keras ini ditandai dengan teksturnya yang sulit dibengkokkan dan memiliki gerigi. Lalu, jika lunak mengeras, memiliki cabang pada jari-jarinya. Dan jika jari-jari lunak, sangat mudah untuk dibengkokkan.
Jumlah jari-jari pada setiap sirip ikan bawal ini adalah pada sirip dorsal memiliki jari-jari keras sebanyak 4 dan jari-jari lunak sebanyak 12. Lalu pada sirip kaudal memiliki jari-jari keras sebanyak 12 dan jari-jari lunak sebanyak 14. Lalu pada sirip anal memiliki jari-jari keras sebanyak 4 dan jari-jari lunak sebanyak 20. Lalu pada sirip pektoral memiliki jari-jari keras sebanyak 4 dan jari-jari lunak sebanyak 12. Dan yang terakhir pada sirip ventral memiliki jari-jari keras sebanyak 3 dan jari-jari lunak sebanyak 5. Proses selanjutnya adalah proses membedah ikan. Proses ini diawali dengan menggunting bagian anus, lalu memanjang sampai ke bagian posterior operculum. Nah, setelah itu kita dapat melihat organ-organ dalam dari ikan tersebut. Setelah itu, kita dapat mengeluarkan organ-organ dalam tersebut keluar untuk diidentifikasi. Setelah mengeluarkan organ-organ bagian dalam ini, kita dapat mengidentifikasi organ-organ dalam seperti usus, insang, alat bantu pernafasan, dan yang lainnya. Pada umumnya, ikan bawal ini bersifat omnivora. Ikan bawal ini memiliki alat bantu pernafasan yaitu gelembung renang. Gelembung renang ini berfungsi untuk mengatur daya apung ketika ikan berenang di dalam air. Lalu ada lambung yang berfungsi sebagai menyimpan makanan dalam jumlah yang sangat besar. Dan ada insang yang berfungsi sebagai alat pernafasan pada ikan bawal. Lalu ada limfa. Organ ini sukar terlihat karena kadang-kadang terbungkus oleh lemak dan hati di antara usus, dan terdapat saluran pencernaan, hati, dan kantong empedu. Dari ikan bawal yang kami identifikasi ini memiliki panjang usus 2 kali dari panjang tubuh ikan bawal itu sendiri, sehingga dapat kita simpulkan bahwa ikan bawal ini cenderung ke herbivora, walaupun bersifat omnivora. Nah, begitulah proses pembedahan pada ikan bawal ini. Dengan begitu, kita dapat melihat organ-organ dalam dari bagian ikan bawal. Berikut merupakan gambar dari organ dalam ikan bawal. Nah, teman-teman semua udah pada tahu kan ikan tadi itu ikan apa? Jangan sampai salah paham lagi ya, karena udah dijelasin secara rinci nih sama teman-teman dari kelompok 13. Semoga video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Olin pamit undur diri. Dadah!